Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Levinka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warung Bakso yang Penuh Kejanggalan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suatu hari di pinggir jalan desa yang ditumbuhi rumputan, terlihat 3 orang pemuda berusia 20 tahunan sedang bersama-sama membabat rumput yang tumbuh liar. Peluh dan debu menghiasi wajah mereka, membuatnya tampak sangat kusam. "Lut, ngapain kamu cengar-cengar liatin wajahku terus, ah? Wah, gak beres ini anak." Protes pria bertubuh sedang yang bernama Frank. Lutfi tidak menjawab. Ia hanya terus menatap wajah sepupunya itu sambil tersenyum geli lalu menggeleng pelan. Frankie yang merasa risih ditatap terus-menerus oleh Lutfi itu pun kembali memprotes tingkahnya yang tidak jelas. "Woi Lut, wah minta diajar ini anak. Jangan-jangan kamu ini jeruk makan jeruk ya? Wah parah sih." Lutfi yang dituduh seperti itu pun tidak terima dan langsung mengambil kerikil lalu melemparkannya ke arah Frankie. "Ngawur, aku masih doyan cewek. Aku cuma heran saja, kok ada ya orang yang namanya Frankie ngarit rumput? Gak pantas banget." "Wah, ngajak gelut ini anak," canda Frankie sambil melintir lengan bajunya satu persatu. Plak! Sebuah benda melayang dari arah samping dan langsung mengenai pipi kiri Frankie. Lalu jatuh mendarat di dekat kakinya. Ia pun menatap ke arah benda itu sambil memegangi pipinya yang basah. "Woi, siapa yang lempar popok bayi ke mukaku?" Frankie menoleh dan mendapati Toby sedang tertawa terbahak-bahak sambil mencabuti rumput. "Kalian itu dari tadi bercanda terus. Kapan selesainya? Aku itu yang ngajak kalian ngerjain ini loh. Kalau nggak cepat selesai, entar aku dimarahi sama Pak Haji Muisbah gara-gara kalian." "Iya Le, tapi ya jangan lempar pakai popok bayi juga. Pesing weh lah." Begitulah mereka bertiga saat sedang bersama. Bagaikan kucing dan tikus, selalu ada saja tingkahnya. Namun meskipun begitu mereka sangatlah akur. Tidak pernah sekalipun mereka bertikai. Frankie adalah sepupu Lutfi, sedangkan Toby adalah paman mereka. Meskipun usianya hanya terpaut 5 tahun di atas Lutfi dan Frankie. Lutfi dan Frankie berusia 20 tahun. Hanya saja Frankie 2 bulan lebih tua dari Lutfi. Sekitar 1 jam kemudian akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Dengan tubuh bermandikan keringat, mereka bertiga melangkah bersama hendak pulang ke rumah masing-masing. Namun saat melintas di pertigaan jalan yang sepi, mereka melihat seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan sedang kesulitan menghidupkan sepeda motornya. Mereka bertiga pun segera menghampiri untuk menawarkan bantuan. "Maaf tante, motornya kenapa ya?" tanya Frankie pada wanita berambut sebahu itu. Wanita tersebut memasang standar samping motornya, lalu mengelap keringat di kening dengan lengan jaketnya. "Gak tahu ini dek, motor saya tiba-tiba mati gini padahal bensinnya banyak." Tanpa aba-aba, Frankie pun langsung mengecek motor tersebut dengan seksama. Diawali dengan membuka busi menggunakan kunci busi yang ada di balik jok motor tersebut. Setelah dicek, terlihat tidak ada masalah dengan businya. Bahkan businya terlihat masih cukup baru. Frankie pun mencoba memasangnya kembali lalu mencoba menstarternya. Dengan satu sentuhan di tombol start, mesin pun hidup. "Menyala bangku," candanya sambil menoleh ke arah Lutfi dan Toby. Wanita itu pun terkejut dan tampak lega. "Alhamdulillah, akhirnya hidup. Makasih ya dek." "Iya, sama-sama tante," saut Frankie dengan senyum terbingkai di bibirnya. "Ya sudah, tante, motornya kan sudah hidup, kami pulang dulu ya," ucap Frankie sambil mengangguk hormat. Tunggu, jangan pergi dulu." Suara dari wanita itu membuat ketiga pemuda itu menghentikan langkahnya dan berbalik menatap ke arah wanita tersebut. Wanita itu pun setengah berlari menghampiri. "Karena kalian sudah bantuin saya, mau nggak kalian kerja sama saya di warung bakso?" Ketiga pemuda itu tidak langsung menjawab. Mereka saling tatap satu sama lain. "Maaf, soalnya saya lihat kalian bertiga tadi kerja bersihin rumput.
Kalian itu masih muda, ganteng-ganteng pula. Sayang aja kalau harus kerja panas-panasan gitu. Gimana kalau ada cewek yang lihat? Yang ada malah ilfil. Wah, tante jangan hina kerjaan kami ya. Meskipun kotor-kotoran begini, bagi kami yang penting itu halal tante. Sahut Lutfi dengan nada tidak terima. Ya tapi kalau ada tawaran kerja yang lebih baik sih saya nggak nolak. Mendengar jawaban Lutfi, kontan Frankie yang ada di sebelahnya menjitak kepala Lutfi. Ah, sok-sokan gak terima. Tapi mau juga. Gak cuma kamu yang mau, aku pun juga mau, ucap Frankie. Sedangkan Toby hanya tersenyum sambil menggeleng melihat kelakuan kedua keponakannya itu. Wanita itu pun tertawa kecil lalu menyodorkan sebuah kartu nama yang langsung disambut oleh Frankie. Itu kartu nama saya, kalau kalian mau, kalian bisa langsung datang ke tempat itu. Kalau masalah gaji dan fasilitas, saya yakin kalian gak akan kecewa. Ya sudah, saya lanjut dulu. Sekali lagi, terima kasih ya. Wanita itu pun naik ke atas motornya lalu pergi meninggalkan mereka. Frankie membaca tulisan berwarna keemasan yang tertera di kartu nama berwarna merah tersebut. Mimin prihatin, bakso buntel. Setelah membaca tulisan itu pun mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Namanya deso banget yo. Sudah Mimin, prihatin pula. Frankie tertawa sambil memegangi perutnya. Bakso bunter, artinya bakso bulat. Lah, pentol bakso kan emang bulat. Sahut Toby juga sambil menahan tawa. Terus gimana ini? Kamu mau gak Frankie? Tanya Lutfi pada sepupunya. Sedangkan Frankie hanya menggedikan pundaknya tidak tahu. Udah, nanti kalian izin aja dulu sama orang tua kalian. Besok baru kalian putuskan. Toby memberi saran. Kedua keponakannya itu pun mengangguk, lalu mereka bertiga pun pulang. Pada malam harinya di sebuah rumah kecil dengan lantai semen yang sudah banyak berlubang, terlihat Frankie sedang menonton televisi di ruang keluarga bersama dengan ayah dan ibunya. Mereka terlihat membahas tentang tawaran pekerjaan yang Frankie dapatkan. Bu Supi dan Pak Tejo, orang tua Frankie, tampak setuju dengan tawaran pekerjaan itu. Bagi mereka berdua itu adalah sebuah peluang yang tidak bisa disia-siakan. Terlebih lagi setelah membaca keterangan di balik kartu nama tersebut. Di situ tertulis gaji 75.000 per hari plus jatah makan 3 kali. Enak nih Frank, gajinya lumayan besar loh nak. Kamu bisa beliin emak daster tiap bulannya. Lihat nih, daster emak sudah banyak bintik-bintik hitamnya. Kalau kata orang Madura itu, can-acanen, kata ibunya. Mendengar ucapan Bu Supi, Pak Tejo pun merasa tidak terima. Jangan gitulah dek, anak kita ini belum juga kerja, sudah kamu mintain daster. Aku yakin kalau dia gajian nanti, aku pun bakalan dibeliin celana baru sama anak kita ini. Iya kan Frank? Timbal Pak Tejo sambil memainkan alisnya naik turun. Frankie hanya menggeleng menghadapi tingkah absurd kedua orang tuanya. Jangan panggil Frank lah Pak, panggil yang bener, Frankie gitu. Ya maklum, lidah orang jadul ya memang begitu, suka kesulitan kalau nyebutin huruf itu. Frankie menghela nafas panjang, ia pun menggumam sambil mengalihkan pandangannya ke arah televisi. Ah, lantas kenapa harus kasih aku nama yang sulit, kalau bahkan bapak dan emak gak bisa mengucapkan dengan benar? Karena biar bergaya, bisik Bu Supi di telinga anaknya. Cukup nama kami saja yang jadul nak. Beberapa saat kemudian tanpa terasa jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah waktunya untuk istirahat. Dari luar terlihat 4 rumah yang bersebelahan itu sudah tampak gelap. Hanya lampu bagian luar saja yang hidup. Keesokan harinya, suasana di kampung itu begitu sejuk. Embun yang cukup tebal tampak menyelimuti membuat jarak pandang hanya terbatas beberapa meter saja. Beberapa ekor induk ayam terlihat sedang menceker-ceker tanah mencari makan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Sedangkan beberapa pedagang tahu dan pedagang tempe keliling tampak berlalu lalang menjajakan dagangannya melewati gang sempit di antara rumah-rumah warga. Seorang perempuan berusia hampir 40 tahun menggunakan daster bulu tampak berlari kecil ke arah rumah Frank. Sesampainya di depan pintu, ia pun mengetuk pintu kayu tersebut. Tok tok tok. Yuk Supi, yuk. Perempuan bernama Laili itu berkali-kali memanggil nama Bu Supi. Oi, bentar, sahut Bu Supi dari dalam. Ia pun berjalan ke arah pintu lalu membukanya.
Apa sih? Aku lagi masak iki lho. Frankie mana? Apa dia jadi kerja di warung bakso yuk? Oh Frankie, iya dia jadi kerja di sana. Si Lutfi gimana? Jadi yuk, gajinya lumayan loh, dapat makan juga. Ya daripada kerja kasar, kasihan mereka. Ya sudah, suruh anakmu siap-siap. Lah, si Topi gimana? Mau dia kerja bareng keponakannya? Laili tampak menghela nafas panjang. Hah? Gak usah aku jelasin, kamu pasti sudah tahu jawabannya. Adik bungsu kita itu mana mau kerja santai kayak di warung gitu. Dia itu maunya kerja yang banyak ngeluarin tenaga. Kalau gak ngarit rumput, yuk angon kambing atau ya di bangunan. Tapi sekarang kan kambingnya sudah habis semua dimaling orang. Ah, ya sudahlah. Gimana lagi kalau emang anaknya gak tertarik? Gak bisa dipaksa juga toh. Saud Bu Supi. Ya udah, si Lutfi suruh sarapan dulu biar cepat berangkat ngelamar kerja. Beberapa saat kemudian tampak Frankie menuntun sebuah motor butut dari dalam rumahnya. Tampak pula si Lutfi yang menunggu sambil menenteng tas dan juga helm berwarna hitam. Setelah memanaskan mesin selama beberapa menit, mereka pun berpamitan pada keluarganya lalu berangkat menuju alamat yang tertera di kartu nama. Lut, tempat kerjanya ini lumayan jauh loh, mungkin sekitar 20 km dari rumah kita. Kalau tiap hari pulang pergi, capek juga loh, kata Frankie sambil fokus menyetir motor. Ya kalau menurutku kayaknya mending kita ngekos deh, cari yang murah-murah saja buat tidur. Toh makan udah ditanggung bos ya kan? Ya udah, kita pikirin nanti saja kalau kita udah benar-benar kerja di sana nanti. Frankie pun memacu kendaraannya lebih cepat lagi membuat asap dari knalpot motor 2 taknya semakin mengepul. Setelah berkendara selama sekitar 30 menit, sampailah mereka di depan sebuah warung bakso dengan dinding terbuat dari bambu, mengkilap berwarna coklat. Terlihat di depannya sebuah motor dan sebuah sepeda pancal butut berwarna hitam terparkir berdampingan. Mereka tahu bahwa motor itu adalah milik calon bosnya yaitu Bu Mimin Prihatin. Rek, kamu jalan duluan Ki, ujar Lutfi sambil mendorong tubuh sepupunya itu. Meskipun sedikit kesal tapi Frankie menuruti perintah saudaranya itu. Saat mereka berdua menjejakkan kakinya ke dalam warung tersebut, rasa ragu tiba-tiba menjalar di diri mereka. Ingin rasanya pulang, namun mereka sudah terlanjur sampai di warung itu. Lutfi, kok aku ngerasa auranya gak enak ya? Kayak agak gimana gitu, ujar Frankie sambil matanya memindai ke sekeliling. Di warung itu ia tidak melihat siapapun. Iya, aku juga mendadak deg-degan. Apalagi ini kok kayaknya sepi banget ya tempatnya. Apa kita pulang aja? Ngapain pulang? Kalian cuma belum terbiasa saja. Saya yakin kalian belum pernah kerja jauh dari rumah. Iya toh, lagi pula tempat ini sepi karena memang ini masih baru dan belum saya buka. Saud Bu Mimin yang membuat Frankie dan Lutfi terkejut karena tiba-tiba Bu Mimin sudah ada di belakang mereka. Tante, maaf, mungkin benar kata tante, kami cuma belum terbiasa saja. Saud Lutfi dengan rasa tidak enak hati karena ucapannya tadi. Ya sudah, kalian berdua bisa mulai kerja hari ini dan kalian bisa tidur di sini. Di belakang ada kamar yang bisa kalian tempati. Loh, tante, kami kan belum bilang kalau mau kerja di sini. Kami juga belum memberi lamaran. Mimin tersenyum sambil sedikit memiringkan kepalanya ke kiri. Namun senyumnya seolah menyimpan suatu ancaman. Ia menatap tajam Frankie dan Lutfi bergantian, membuat keduanya tertunduk karena tidak mampu beradu pandang dengannya. Kalian datang ke sini berarti kalian siap untuk bekerja. Mimin melangkah ke meja yang ada di sudut ruangan dan mengambil 3 lembar kertas bermaterai. Saya sudah menyediakan 3 surat perjanjian, tapi ternyata yang datang cuma kalian berdua. Ya sudah gak apa-apa, sekarang kalian tanda tangan di sini. Mimin meletakkan kertas perjanjian kerja beserta pulpen itu di meja makan yang ada di dekat Frankie dan Lutfi. Sebelum menandatangani surat perjanjian kerja itu, mereka terlebih dulu membacanya. Ada beberapa poin yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Di antaranya adalah: yang pertama, tidak ada yang boleh masuk ke dapur termasuk karyawan. Yang kedua, tidak boleh memasuki ruangan paling belakang. Ketiga, tidak boleh sholat di lingkungan warung bakso termasuk di dalam kamar. Jika ingin sholat silahkan ke masjid atau tempat lain di luar lokasi warung bakso. Dilarang membocorkan resep dan tata cara pembuatan bakso kepada siapapun
termasuk keluarga karyawan. Yang kelima, libur setiap hari Selasa. Jika ada yang melanggar peraturan di atas akan mendapat konsekuensi yang berat. Setelah membaca semua peraturan itu, mereka pun saling tatap. Merasa ada yang janggal dengan peraturan itu. Kenapa mereka dilarang sholat di sana, bahkan di dalam kamar mereka pun tidak boleh. Tanda tangan sekarang dan kalian langsung kerja. Suara Bu Mimin membuyarkan lamunan Frankie dan Lutfi. Mereka berdua pun langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah selesai dengan surat perjanjian tersebut, Bu Mimin pun mengantarkan mereka berdua ke kamarnya yang ada di dekat kamar mandi dan dapur. Kamar berukuran 2,5 meter persegi itu tampak suram dengan penerangan lampu yang redup. Udaranya terasa pengap karena tidak ada satupun jendela yang tersedia di kamar itu. Dan lagi, kamar itu tidak memiliki daun pintu. Hanya ada tirai yang menutupi ruangan tersebut. Kalian taruh saja tas kalian di dalam lemari itu. Tenang, meskipun gak ada pintunya, tapi lemari itu ada kuncinya. Jadi kalian bisa taruh barang berharga kalian di dalam situ. Berhubung sekarang masih pagi, jadi kalian istirahat saja dulu. Nanti malam kalian akan saya ajari cara membuat bakso. Sekarang saya mau pergi dulu, ada keperluan. Oh iya, sini KTP kalian. Mau saya fotokopi buat saya tempel di surat perjanjian. Frankie dan Lutfi mengeluarkan dompet mereka lalu menyerahkan KTP-nya pada Mimin. Ini tante, ucap Frankie sambil menyodorkan KTP miliknya diikuti Lutfi setelahnya. Jangan panggil aku tante lagi, panggil saja dengan sebutan lain. Saya geli dipanggil dengan panggilan seperti itu. Ya bos, baik. Ucap keduanya hampir bersamaan. Setelah itu Mimin pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ia menaiki motornya lalu pergi entah kemana. Setelah Mimin pergi, Frankie dan Lutfi berkeliling melihat setiap bagian dari warung yang berukuran 5 kali 15 meter tersebut. 7 pasang meja tertata rapi di warung tersebut. Masuk ke dalam ada sebuah kamar yang berhadapan dengan dapur dan kamar mandi. Sedangkan di ujung paling belakang terdapat sebuah ruangan yang digembok dari luar dengan pintu berwarna merah. Sangat kontras dengan warna di beberapa sisi yang dicat dengan warna coklat. Mungkin ini prank. Ruang yang dimaksud Bu Bos. Sebenarnya apa fungsi ruangan ini ya? Kok aku jadi penasaran? Tanya Lutfi pada sepupunya itu. Ah sudahlah Lutfi, kita nggak perlu kepo. Lagian kita kan baru kerja di sini. Ruangan itu bukan urusan kita. Terus hari ini kita mau ngapain? Si bos nggak nyuruh apa-apa. Tanya Lutfi bingung. Frankie hanya menggeleng pelan. Karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun mengambil 2 buah sapu dan lap yang ada di dapur dan mulai membersihkan area warung bakso tersebut, juga mengelap seluruh mejanya. Setelah sekitar 1 jam mereka bersih-bersih dan dirasa tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sambil bersantai di dalam kamar, menunggu bosnya datang. Detik demi detik berlalu, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.45. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang dari toa masjid. Mereka berdua pun memutuskan untuk bergantian sholat ke masjid karena salah satu harus menjaga warung. Lutfi pun mengambil giliran pertama untuk sholat. Ia berjalan mengikuti arah datangnya suara. Setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sampailah dia di sebuah masjid yang letaknya ada di pinggir jalan raya. Di sisi lain Frankie terlihat sedang memainkan smartphone miliknya. Sebuah notifikasi baterai lemah muncul di layarnya. Ia pun mengambil charger yang tersimpan di dalam tasnya, lalu beranjak menuju colokan listrik yang bisa ia gunakan untuk mengisi daya smartphone miliknya di dalam kamar tersebut. Saat ia baru saja mengecas ponselnya, ia mendengar suara deru nafas yang sangat keras. Ia tertegun, berusaha menajamkan pendengarannya. Suara apa itu? Kayak suara nafas, tapi kok kenceng banget ya suaranya. Frankie melangkah keluar dari kamar tersebut berusaha mencari sumber suara tersebut. Saat ditelusuri ternyata suara itu berasal dari arah ruangan rahasia milik bosnya. Frankie menempelkan telinganya ke pintu tersebut. Sesaat setelah ia menempelkan telinganya, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Membuat keadaan menjadi gelap karena tidak ada jendela ataupun lubang ventilasi. Frankie memundurkan langkah, tapi tiba-tiba suara deru nafas yang begitu kencang berpindah ke belakangnya. Frankie tercekat. Ia menelan ludah. Suasana ruangan yang gelap membuat nyalinya ciut seketika.
Ia berpikir bahwa ini pasti hantu penghuni kamar tersebut. Dengan badan gemetar ia menghadap belakang perlahan dengan mata terpejam. Rahangnya ikut bergetar, bak orang yang sedang kedinginan. "Sedang apa di sini?" Suara perempuan terdengar bertanya kepadanya. Frankie membuka matanya. Ia mendapati seorang perempuan yang sangat gemuk berdiri di depannya dengan tatapan tidak suka. "Oh, maaf mbak, warung baksonya masih belum buka. Kalau mau beli bakso besok saja ya," sahut Frankie sambil tersenyum. Perempuan itu menggeleng sambil tersenyum datar. "Saya yang membuat bakso di sini. Di mana Bu Mimin?" "Ya, sekarang pergilah dan cari Abu Gosok," titah perempuan gendut tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah luar. "Pergunakan saja dulu uangmu. Nanti kau minta pada majikanmu." Frankie pun mengangguk. Ia masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet dan kunci motor yang tergeletak di atas meja. Oh ya, aku harus beli di mana ya? Lupa nggak tanya." Frankie keluar hendak bertanya pada perempuan itu di mana tempat untuk membeli Abu Gosok. Namun saat sampai di luar kamar, perempuan gendut itu sudah tidak ada. Saat ia mencari di dapur dan di kamar mandi pun juga tidak ada. Lah, kemana mbak yang tadi? Saat sampai di pintu, ia berpapasan dengan Lutfi yang baru pulang dari masjid. "Lut, lihat mbak-mbak gembul yang keluar dari sini nggak?" Lutfi mengerutkan dahi bingung. "Mbak-mbak gembul? Kayaknya nggak lihat ya. Emang kenapa?" Frankie pun menceritakan semuanya yang terjadi tadi. Lutfi mengangguk sambil sesekali menanggapi. "Kalau masalah tempat jual Abu Gosok aku nggak tahu. Memangnya ada ya yang jual? Biasanya yang punya abu gitu kan orang yang di rumahnya masih pakai tungku. Mending kita nunggu bos Mimin aja. Ntar kita tanya belinya di mana." Frankie mengangguk setuju. Ia pun memutuskan untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Sore harinya saat matahari hampir terbenam, bos mereka yaitu Mimin Prihatin datang sambil membawa barang belanjaan. Ia memanggil Frankie dan Lutfi untuk membantunya membawakan barang belanjaannya. "Nah iya, taruh semua bahan di kulkas. Kalian kalau mau sholat maghrib, sholat saja dulu sana. Kalau mau jalan-jalan silakan. Yang penting jam 9 kalian sudah ada di sini," titah Bu Mimin yang dibalas anggukan oleh Frankie dan Lutfi. Mereka pun pergi ke masjid dengan berboncengan menggunakan motor milik Frankie. Sekitar jam 8 malam, mereka pun pulang. Namun mereka tidak bisa masuk karena pintu terkunci dari dalam. Celek, celek. Frankie memutar handle pintu namun pintu tidak dapat dibuka. Mereka pun saling pandang karena bingung. "Kok dikunciin pintu, Frank? Apa kita kemalaman ya?" tanyanya dengan wajah yang tampak panik. "Ya enggak lah, tadi kan kata bos kita dibatasi keluar sampai jam 9. Ini baru jam 8 lebih 2 menit kok." Saat mereka berdua berbincang, tiba-tiba pintu terbuka. Tampak Bu Mimin sedikit terkejut karena kedua karyawannya sudah pulang. "Kenapa kalian sudah pulang? Bukannya ini masih jam 8? "Ya soalnya saya bingung mau kemana bos. Lagian sekalian saya mau tanya tempat beli Abu Gosok di mana ya? Soalnya tadi ada mbak yang gendut nyuruh saya beli itu." "Mbak gendut? Oh maksud kamu nih mas, kamu ketemu dia?" "Iya bos, tadi ketemu di sini. Dia nyuruh saya buat beli Abu Gosok. Emangnya buat apa ya bos?" "Sudah, nggak perlu. Saya sudah beli tadi. Tugas kamu di sini cuma melayani pembeli dan cuci piring saja. Selebihnya biar saya yang urus. Sekarang kalian langsung masuk saja. Istirahat untuk persiapan besok kerja." Sesampainya di dalam kamar saat melewati dapur, mereka berdua melihat seorang perempuan gendut sedang berdiri di depan kompor membelakangi mereka. Frankie menghentikan langkahnya. "Sebentar Lut, aku mau lihat caranya mbak itu bikin bakso," ujar Frankie sambil melangkahkan kaki ke arah dapur diikuti oleh Lutfi. Namun baru sebelah kakinya melangkah masuk, suara Bu Mimin menghentikan langkah mereka. Kalian istirahat saja, jangan masuk. Resep ini cuma saya dan Nimas yang boleh tahu." Frankie dan Lutfi menghentikan langkah dan langsung meminta maaf pada Bu Mimin. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam kamar tanpa daun pintu itu dan langsung merebahkan diri di atas kasur kapuk yang ada di lantai. Kedua orang itu tengah sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Lutfi sibuk menonton video anime, sedangkan Frankie sedang asik menonton video kisah horor di ponselnya. Dalam beberapa saat, suasana hening. Keduanya sama-sama larut dengan tontonannya. "Weh, malam-malam begini malah nonton horor. Awas ada yang ikut nonton di sebelah kamu loh." Frankie tidak menjawab. Ia hanya tersenyum simpul. Menit demi menit berlalu, Frankie mulai gusar.
Ia melirik arah Lutfi dan ternyata sepupunya itu sudah tertidur dengan ponsel di dadanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Bu Mimin pun sudah pulang sekitar 1 jam yang lalu, sedangkan si Mbak Gendut entahlah. Yang jelas saat Franky mengunci pintu, perempuan yang diketahui bernama Nimas itu sudah tidak ada. Saat Franky sedang asik menonton, mendadak perutnya terasa mulas. Sudah 3 hari dia tidak menyetorkan tabungannya. Aduh, malam-malam gini malah sakit perut. Mana habis nonton horor, jadi nggak kebayang deh. Franky melangkah pelan. Ia tidak mau membuat Lutfi terbangun. Meskipun merasa sedikit takut karena terbawa suasana dari tontonannya barusan, ia tidak mungkin membangunkan saudaranya hanya untuk mengantarkan ke kamar mandi. Sekitar 10 menit dia ada di dalam kamar mandi menuntaskan hajat besarnya. Ketika ia sedang memakai celana, Franky menengadah ke atas dan tubuhnya seakan membeku. Tepat di atas kepalanya, sesosok kepala laki-laki botak tanpa tubuh menempel di langit-langit kamar mandi sambil menyeringai menatapnya. Makhluk itu tertawa menampakkan giginya yang merah. Franky pun terjatuh dan kepalanya menghantam pintu kamar mandi dengan keras. Brak! Mendengar suara itu Lutfi terkejut dan hendak menghampiri Franky. Namun saat ia akan keluar dari kamarnya, ia dikejutkan dengan sosok pocong berbadan tinggi besar sedang berdiri di depan dapur dengan posisi membelakanginya. Astagfirullahaladzim. Lutfi pun langsung berbalik badan dan kembali meringkuk dalam kamarnya bersembunyi di dalam selimut tipisnya. Badannya bergetar hebat. Dalam hatinya ia berharap jika pocong tersebut tidak tahu bahwa dirinya sempat melihatnya. Aduh, si Franky mana sih? Giliran ada pocong dia malah ngilang. Setelah beberapa jam meringkuk dalam selimut sambil menahan rasa takut, akhirnya ia mendengar suara azan berkumandang dari masjid terdekat. Ia pun merasa lega dan mulai berani melangkah keluar mencari keberadaan Franky yang semalam tidak muncul. Lutfi berjalan ke bagian depan warung, tapi tidak ada siapapun di sana. Di dapur juga sama. Berarti ini kemungkinan besar ada di kamar mandi nih. Lutfi pun melangkah menuju kamar mandi dan melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Saat ia akan mendorong pintu tersebut, sesuatu terasa menghalangi dari dalam. Kok ada yang ganjel sih? Lutfi berusaha mendorongnya lebih kuat lagi, dan dia terkejut setelah tahu bahwa pintu tersebut tertahan oleh tubuh Franky yang sedang tidak sadarkan diri. Lah, kenapa ini anak? Wah, kepleset ini kayaknya. Lutfi pun berusaha mendorongnya sekali lagi agar ia dapat masuk ke dalam kamar mandi. Namun sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Saat Lutfi masuk, ia tergelincir saat menginjak sampo yang tumpah di lantai hingga membuat kepalanya menghantam ujung toilet dengan keras. Lutfi berusaha bangkit. Ia menahan diri agar tidak ikut pingsan meskipun pandangannya terasa berkunang-kunang. Aduh, kenapa jadi ikutan sial sih? Umpat Lutfi sambil mengambil segayung air lalu mengguyur wajah saudaranya tersebut. Franky tersadar dan terbatuk-batuk saat air masuk melalui hidungnya. Ia duduk sambil menatap bingung ke arah saudaranya yang berdiri sambil memegang gayung. Bangun weh, malah tidur di sini, ujar Lutfi. Hantunya mana? Hantunya mana? Ada hantu kepala, Lut. Ada hantu kepala di dekat lampu. Franky mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar mandi. Ia masih ingat betul bagaimana ekspresi makhluk itu. Makanya apa aku bilang, terbukti kan ada yang datang gara-gara kamu nonton film horor malam-malam. Lutfi pun melangkah keluar sambil bersungut-sungut kesal. Lutfi merasa pagi ini adalah pagi yang dipenuhi kesialan. Sekitar 2 jam kemudian Franky dan Lutfi berinisiatif untuk menyapu bagian dalam warung hingga ke halaman depan. Keduanya saling diam tidak banyak bicara karena sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Aduh, aku benar-benar gak nyangka bisa ketemu sama makhluk kayak gitu, Lut. Aku kan sudah bilang, jangan nonton begituan pas malam. Iya Lut, aku kapok. Semalam aku pas di kamar mandi lihat kepala melayang di atasku. Makanya aku langsung pingsan gak sempet lari. Tapi Lut, apa mending kita berhenti saja? Serem, di sini ada hantunya. Lutfi menghela nafas panjang. Di mana-mana yang namanya hantu atau jin itu memang ada. Bukan cuma di sini. Bahkan mungkin di sekitar rumah kita pun juga ada. Cuma kita aja yang gak bisa lihat. Makanya jangan suka aneh-aneh. Kalau mau masuk kamar mandi itu baca doa. Soalnya jin dan setan itu suka banget berdiam di dalam kamar mandi, ujar Lutfi memberikan saran. Tadinya Lutfi ingin bercerita bahwa ia sempat melihat pocong, namun ia urungkan niatnya karena tidak ingin membuat Franky semakin ketakutan.
Beberapa menit kemudian di saat mereka berdua sedang duduk santai di depan warung setelah lelah bersih-bersih, suara motor terdengar mendekat ke arah mereka. Terlihat seorang perempuan yang tidak lain adalah Bu Mimin datang dengan membawa sebuah banner yang akan dipasang di depan warung. Ia tersenyum melihat kedua karyawan barunya yang rajin. "Ini bannernya kalian pasang di atas itu ya?" Franky pun mengambil banner tersebut dari tangan Bu Mimin dan langsung memasangnya dengan berdiri bertumpu pada motornya yang di standar tengah. Lutfi memegangi agar tidak ambruk. Ia mengaitkan banner tersebut dengan tali yang sudah disediakan oleh Bu Mimin dan diikatkan ke paku yang memang sudah tertancap di sana. Setelah selesai memasang banner, Franky dan Lutfi pun masuk. Bu Mimin memerintahkan mereka untuk memindahkan dandang bakso berukuran besar itu ke depan dan memasukkannya ke gerobak bakso permanen yang ada di bagian depan warung. Setelah semua bahan sudah dipindahkan ke depan, Bu Mimin menyalakan kompor tersebut untuk memanaskan kuah bakso tersebut. "Nanti kalau sudah mendidih, pentol baksonya kalian masukkan, rendam sampai mengambang, terus angkat dan taruh di samping-sampingnya," titah Bu Mimin. "Kalian kalau mau makan, kalian boleh ambil pentol yang sedang." Bu Mimin menyodorkan mangkok untuk mereka berdua gunakan. Singkat cerita, setelah kuah tersebut panas, mereka berdua pun makan di meja warung. Kuah dan baksonya terlihat begitu menggoda, bahkan keduanya sampai lupa membaca doa saking semangatnya. Sendok demi sendok bakso masuk ke mulut mereka. Franky dan Lutfi terlihat begitu lahap menyantap hidangan pagi itu, hingga dalam hitungan menit bakso itu pun habis. "Ah, kenyang. Sampai lupa baca doa saking enaknya ini bakso. Ini bakso terenak yang pernah aku makan seumur hidup," ucap Franky sambil mengelus-ngelus perutnya. Lutfi mengangguk setuju. "Iya bener kamu Frank. Bakso ini memang super enak banget. Gak pernah aku makan bakso seenak ini. Pokoknya nanti kalau kita pulang, kita harus bawa buat keluarga di rumah." Hari demi hari berlalu. Tidak terasa sudah tanggal 31. Itu artinya Franky dan Lutfi sudah bekerja di sana selama 1 bulan. Malam ini adalah saatnya mereka pulang. Sesuai dengan kesepakatan di awal, mereka berdua diperbolehkan libur setiap bulannya di tanggal 1 dan 2 setelah gajian. Mereka pun tidak lupa untuk membawa beberapa bungkus bakso untuk keluarganya di rumah. Mereka sengaja menyisakan 10 porsi bakso di dandang kecil untuk mereka bawa pulang. Kalau mereka tidak meletakkan di tempat terpisah, pastilah mereka tidak akan kebagian. Setiap harinya warung bakso tersebut sangatlah ramai, sekitar 500 porsi habis dalam sehari. Namun meskipun hanya berdua saja, tenaga mereka seolah tidak pernah habis untuk melayani pelanggan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Bu Mimin sebagai bos bertindak sebagai pencuci piring di dapur. Ia melakukan itu karena ia sendiri tidak memperbolehkan seseorang pun masuk ke dapur kecuali dirinya dan Nimas, si gendut itu. Pintu dapur selalu dalam keadaan terkunci saat Mimin sedang ada di dalam ataupun saat ia tidak ada. Mimin bahkan sampai memasang CCTV di dalam warung, termasuk di depan dapur untuk memastikan tidak ada yang berani mencoba masuk ke dalamnya. Franky dan Lutfi tidak pernah memusingkan larangan tersebut. Yang penting bagi mereka adalah bisa mendapat gaji yang lumayan besar dan fasilitas makan gratis, sehingga tidak perlu lagi ada pengeluaran untuk makan sehari-hari. Setelah selesai membersihkan dan menata semua yang ada di warung, mereka pun berpamitan pada Mimin untuk pulang ke rumahnya selama 2 hari. Dengan mengendarai motor, mereka berdua berboncengan menuju ke rumah yang mereka rindukan. Gerimis tipis yang melanda wilayah tersebut tidak sedikit pun mempengaruhi keinginan mereka untuk segera mungkin bertemu dengan keluarga yang mereka cintai. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 45 menit, mereka pun tiba di rumah mereka. Lampu rumah kedua orang tua mereka terlihat padam, hanya lampu bagian luar yang menyala. "Waduh, kok sudah gelap? Apa mungkin orang rumah lupa ya kalau kita mau pulang malam ini?" tanya Franky pada Lutfi. Belum sempat Lutfi menjawab, ia dikagetkan dengan sesuatu yang bergerak-gerak di samping-samping rumahnya. Tepat di tengah-tengah antara rumah Franky dan Lutfi, penerangan yang minim membuat Lutfi tidak mampu melihat dengan jelas. "Lihat apa kamu, Lut? Sudah cepat sana, ketuk pintu rumahmu." Lutfi tidak bergeming. Ia tetap fokus melihat sesuatu yang bergerak-gerak di kegelapan, suatu benda berwarna putih. Melihat gelagat Lutfi, Franky pun mengalihkan pandangannya ke arah Lutfi memandang. Dan dengan cepat, benda putih itu melompat tinggi dan mendarat tepat di depan mereka berdua. "Jadi ini rumah kalian?" tanya sosok yang tidak lain adalah pocong berbadan besar tersebut.
Lutfi yang melihat itu pun langsung berbalik dan berlari sekencangnya sambil berteriak tidak jelas meninggalkan Franky yang tertegun sambil menatap ke arah pocong tersebut. Pocong! Franky pun berlari mengejar Lutfi yang sudah jauh di depannya. Sesampainya di perempatan, mereka melompat masuk ke dalam masjid dan bersembunyi di samping beduk. Mereka tidak bisa masuk karena pintu masjid dikunci saat malam hari. "Kamu kok ninggalin aku, Lutfi?" protes Franky dengan nafas memburu. Itu pocong yang sama besarnya dengan pocong yang aku lihat di warung." "Ah, di warung? Kok kamu gak pernah?" "Diam dulu, dia datang." Potong Lutfi saat melihat pocong itu melayang dan berhenti di depan pagar masjid. Pocong itu menatap ke arah mereka berdua sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil menyeringai ke arah mereka. Wajahnya terlihat hitam, hanya giginya yang putih. Sekitar 1 menit pocong itu berdiri di sana sebelum akhirnya terbang menjauh melewati pepohonan di kebun depan seberang masjid. Mereka berdua berani keluar dari masjid setelah beberapa warga tampak keluar dari rumah mereka. "Siapa yang tadi teriak-teriak, Kang?" tanya seorang pria muda pada warga yang lain. "Gak tahu, kayaknya suaranya gak jauh dari sini." "Pak Le, Pak Le, ada pocong tadi, makanya saya kabur ke sini," seru Lutfi sambil berjalan menghampiri warga bersama Franky. "Ah, pocong? Di mana?" "Di depan rumah, Pak Le. Pocongnya besar banget, tinggi juga, mungkin sekitar 2 meter lebih tingginya." Lutfi menjelaskan sambil memegangi lututnya yang bergetar hebat. "Iya, selain tinggi badannya juga gede banget. Mungkin semasa hidup dia pesumo," timbal Franky. "Ya sudah, ayo saya antar kalian pulang." "Iya Pak Le, terima kasih." Mereka pun pulang dengan diantarkan 4 orang warga. Sesampainya di sana, ia mendapati orang tua Franky dan juga orang tua Lutfi sedang kebingungan di samping motor milik Franky. "Pak Le, antar sampai sini ya. Orang tua kalian sudah nunggu, kami pulang dulu," ucap Pak Karmo. "Gak mampir dulu Pak Le?" "Gak usah, aku loh dari tadi ngobrol-ngobrol sama bapakmu, baru saja pulang. Dengar suara kamu teriak-teriak." "Oh ya sudah, makasih Pak Le, terima kasih," ucap Lutfi dibalas anggukan Pak Karmo dan 3 orang lainnya. "Kalian kenapa toh? Pas emak buka pintu kok cuma tinggal sepeda motornya, orangnya gak ada?" tanya Bu Supi, ibunya Franky. "Ada pocong mak, pocong gede, serem." "Ya udah, nggak usah disebut-sebut. Udah malam ini, mending ceritanya besok saja," sahut Laili, ibunya Lutfi yang sedari tadi berdiri di depan pintu rumahnya. "Loh mak, tadi aku bawa bakso." "Iya, aku sama Lutfi bawa bakso. Kok udah nggak ada? Apa dibawa sama pocong tadi?" "Enggak, pocongnya nggak doyan sama bakso. Baksonya udah emak bawa ke dalam sebagian lagi dibagiin sama Pak Le dan bulekmu," terang Bu Supi. Mereka pun masuk ke rumah masing-masing karena tidak sabar menikmati bakso yang digadang-gadang sebagai bakso terenak yang pernah Franky dan Lutfi makan tersebut. "Ayo, cuci muka, cuci tangan, terus makan bareng," titah Bu Supi pada anaknya tersebut. Franky pun mencuci mukanya di tempat cuci piring. Ia takut kalau harus ke kamar mandi. Meskipun kamar mandinya ada di dalam rumah, ia masih terbayang-bayang dengan wajah sosok pocong tadi. Franky, cepet kesini Le, lihat ini," teriak Bu Supi dari ruang tengah. Mendengar itu Franky mempercepat langkahnya menghampiri ibu dan ayahnya. Begitu sampai di ruang tengah, ia terkejut melihat ibunya muntah-muntah di samping meja, sedangkan ayahnya tertegun menatap ke arah mangkuk berisi bakso yang tersaji di depannya. "Ada apa mak, Pak?" "Lihat ini," titah ayah Franky sambil menunjuk ke mangkuk berisi bakso. Mata Franky terbelalak kaget saat melihat pentol bakso yang sudah dibelah. Di bagian tengahnya terdapat lendir hitam berbau busuk. Bahkan di mangkuk yang lainnya terdapat benda asing seperti tanah lumpur berwarna hitam dengan bau menyengat. "Firasat bapak gak enak pas emakmu menenteng bakso ini. Jadi bapak bacain doa beberapa kali dan kuah yang tadinya wangi berubah jadi bau busuk. Udah, ini nanti buang saja. Sekarang kalian cepat ke rumah yang lainnya sebelum mereka makan baksonya." Franky dan Bu Supi pun berlari keluar untuk mencegah keluarganya yang lain memakan bakso tersebut. Dok. "Laili, buka pintunya cepat." Hanya beberapa waktu berselang pintu pun terbuka. Terlihat Laili sedang membawa semangkuk bakso yang cuma tinggal kuahnya saja. "Kenapa Toyu?" "Bakso itu, bakso busuk, jangan dimakan," tegas Bu Supi membuat ayah Lutfi dan Lutfi tertegun.
Kok bisa busuk toh Budek? Aku loh tiap hari makan ini sama Frankie. Bahkan sehari 3 kali ya aman-aman saja. Iya, wong bakso enak pol gini kok dibilang busuk. Saut Laili. Bacain ayat kursi 3 kali coba. Tita Pak Tejo yang tiba-tiba masuk ke rumah itu. Pak Romli dan Lutfi anaknya pun membacakan ayat kursi bersama-sama. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh-sungguh aneh. Kuah bakso yang awalnya wangi berubah menjadi bau busuk. Dagingnya yang ada di dalam pentol bakso pun berubah menjadi daging bercampur lumpur berwarna hitam pekat. Bu Laili, Lutfi dan Pak Romli pun berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Setelah itu mereka tampak berjalan gontai setelah kembali dari kamar mandi. Aku berhenti saja, Mak. Kayaknya warung itu pakai pesugihan. Berarti selama ini yang aku dan Lutfi makan. Ucapan Frankie terhenti. Ia hampir saja memuntahkan isi dalam perutnya. Jangan berhenti. Kita yang tahu rahasia busuk ini. Kita harus mengatasinya. Kasihan orang lain yang gak tahu. Cetus Tobi yang tiba-tiba keluar dari kamarnya yang ada di samping kamar Lutfi. Aku dengar semuanya barusan pas aku lagi sholat. Gara-gara bakso, sholatku jadi gak khusyuk. Ya sampean pemberani lah aku. Lagian gimana caranya, Lek? Tanya Frankie pada Tobi. Bukannya pas kalian telepon dulu, katanya bos kalian sudah menyiapkan 3 lowongan buat kita toh. Tanya Tobi dibalas anggukan oleh Frankie dan Lutfi. Tobi yang memiliki kepekaan terhadap makhluk halus yakin bahwa dirinya bisa mengatasi hal-hal tersebut. Dia tidak ingin banyak orang terperdaya dengan makanan yang isinya sudah bercampur dengan sesuatu yang sangat menjijikan. Aku yakin bisa atasi. Aku ikut, ucap Tobi dengan semangat membara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.